firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, syukur bagimu Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasailah hati kami melalui kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, nas khotbah yang sampai pada kita pada hari ini terdapat dalam Roma 6 ayat 19 sampai dengan 23. Saya akan membacakannya secara tunggal dengan judul perikop dua macam perhambaan. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Shalom bagi kita semua, pemuda-pemudi yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tema khotbah yang sampai pada kita pada hari ini yaitu adalah perhambaan. Sebelumnya kita harus mengetahui bagaimana hamba yang dimaksudkan Allah. Tentu di dalam kehidupan kita harus memiliki tindakan sebagai hamba yang benar di hadapan Allah. Oleh karena itu dalam teks khotbah kita pada hari ini terdapat dua macam perhambaan. Lalu bagaimanakah dan seperti apakah hamba yang dimaksudkan Allah di dalam teks khotbah kita ini? Saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam teks kita ini terdapat yang pertama hamba kebenaran, yaitu dengan pengudusan. Dan yang kedua itu adalah hamba kecemaran, yaitu hamba dalam kedurhakaan. Oleh sebab itu, dari kedua perhambaan ini, dalam teks ini, tentu kita harus memiliki, yaitu daya untuk mengetahui bagaimanakah sifat-sifat hamba yang dimaksudkan Allah, dan bagaimanakah sifat-sifat daripada hamba dalam kecemaran dan hamba dalam kebenaran itu. Oleh sebab itu, yang pertama, yaitu adalah hamba di dalam kecemaran. Ketika kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita ini sebagai hamba dalam kecemaran, tentu, yaitu kita ketahui tadi bahwasanya hamba dalam kecemaran itu membawa dalam kedurhakaan. Tentu sifat-sifat yang ada di dalam hamba dalam kecemaran ini yaitu adalah keinginan daging. Tidak adanya penguasaan diri dalam dirinya. Dan yang kemudian, dia hanya melakukan tindakan-tindakan buruk yang lain daripada di luar perintah Allah. Sehingga upah yang didapat dalam hamba dalam kecemaran ini yaitu adalah upah dosa. Seperti yang dikatakan dalam Roma 6 ayat 23 itu. Sebab upah dosa ialah maut. Dan yang kemudian yang kedua yaitu adalah hamba kebenaran. Yang dimaksudkan yaitu adalah pengudusan. Di sini yang perlu kita perhatikan yaitu adalah sifat-sifat dalam hamba kebenaran itu. Ketika kita memberikan anggota-anggota tubuh kita ini sebagai hamba kebenaran, tentu tindakan kita yaitu adalah tindakan yang seturut dengan firman Allah. Seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus ayat 11. Dikatakan di sana ayat 11 sampai 17 itu bahwasanya suatu peringatan akan kebenaran-kebenaran sebagai hamba Allah, yaitu melakukan segala perintah Allah, tunduk kepada Allah. Di situ dikatakan sebagai hamba yang benar, sebagai hamba yang kudus, yang menjaga kekudusannya di dalam kehidupannya. Itulah hamba yang diinginkan oleh Allah, yang telah dimerdekakan oleh Allah. Seperti yang dikatakan dalam Roma 6 ayat 23 itu. Sebab Allah telah memerdekakan kita dari dosa-dosa kita
supaya kita menjadi hamba yang benar, hamba yang hidup dalam kebenaran, yang kudus, dan memperoleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui tema khotbah kita hari ini, sebagai pemuda Kristen, hendaknya lah menjadi hamba dalam hamba kebenaran yang diinginkan oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah, yaitu melalui segala perintah Allah. Kita sabar dan setia kepada Allah, tunduk kepada Allah, supaya dalam kehidupan kita ini juga kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Apalagi di situasi COVID-19 ini, situasi yang sangat membuat orang merasa jenuh, bosan, banyak keraguan. Sebagai umat Allah, hamba Allah dalam kebenaran Allah, marilah kita sebagai pemuda-pemudi Kristen yang peduli kepada mereka, yang peduli kepada sesama kita, yang rela menjadi relawan-relawan di setiap desa kita. Oleh karena itu, di situ telah terdapat bagaimana tindakan kita sebagai hamba yang dikehendaki oleh Allah, hamba kebenaran yang Allah inginkan, yang dimerdekakan Allah dalam setiap keberdosaan kita. Oleh karena itu, marilah berbuat baik untuk setiap tindakan kita, hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, kita juga akan beroleh hidup yang kekal melalui perbuatan-perbuatan kita ini. Tentu dengan teks khotbah kita hari ini membuka cakrawala kita, menguatkan kita di dalam situasi kita ini. Sebagai hamba dalam kebenaran Allah, tentu ada jalan yang diinginkan ataupun dikehendaki Allah dalam hidup kita. Amin.